Disutradarai oleh Kamila Andini, film ini diadaptasi dari bab pertama novel Jais Darga Namaku, karya Ahda Imran, menceritakan kisah nyata seorang wanita berdarah asli Sunda yang bernama Raden Nana Sunani. Ia hanyalah seorang wanita tangguh yang harus bertahan hidup di tengah kerasnya dunia selama 1940 hingga 60-an. Nana berkelana mencari perlindungan hingga masuk ke dalam buayan pria berkuasa. Belasan tahun hidup dalam kebebasan, Nana kembali diterpa siksaan yang jauh lebih menyakitkan dari tempahan fisik. Dan berikut ceritanya. Film ini dipersembahkan untuk ibu dan para leluhur di tanah Sunda. Kala itu, Ningsih membawa adiknya Nana pergi dari desa melewati hutan belantara. Nana yang baru saja menikah menggendong sang buah hati tercinta yang masih haus air susu ibu. Ningsih terlihat kuda sementara Nana lebih banyak termenung sambil mendekap putra pertamanya. Di tengah pelarian itu, ia melihat bayangan suaminya yang menghilang. Pria itu berdiri jauh dengan muka samar-samar. Dalam hati, Nana bertanya di mana keberadaan suaminya yang hilang di bawah gerombolan pemenang pemberontakan. Berapa lama lagi ia harus menyimpan ingatan wajah suaminya. Ningsih menggendong setia anak Nana dan kembali melanjutkan perjalanan. Saat istirahat sambil menyantap ubi rebus, Ningsih membisikkan alasan mengapa mereka harus kabur dari desa. Gerombolan yang dulu membawa Icang, suami Nana, kini membawa Nana ke hutan dan dinikahkan dengan tanda kutip dengan komandan mereka. Banyak dari gadis desa yang sudah mengalami hal itu dan berakhir tragis. Ningsih menegaskan bahwa gerombolan itu mengancam akan membunuh ayah mereka jika tidak mau menyerahkan Nana. Ayah menyuruh Ningsih untuk membawa adiknya pergi karena Ningsih akan menjadi korban berikutnya setelah mereka gagal mendapatkan Nana. Sembari mendengarkan suara Ningsih yang berbicara bahasa Sunda, Nana kembali melampunkan sosok suaminya yang tak jua kembali ke pangkuan. Di waktu yang sama, ayah Nana dan Ningsih menghadapi maut saat hendak pergi ke masjid. Pria tua itu dihadang gerombolan yang gagal membawa Nana ke hutan. Mereka mengikuti ayah Nana dari belakang hingga tiba-tiba kepala pria itu dipenggal tanpa ampun hanya karena nafsu bejat semata. Kilas balik kehidupan Nana di masa lalu membuatnya terbangun dari mimpi buruk itu. Kini ia tinggal di sebuah rumah mewah milik Pak Lurah sekaligus suaminya yang bernama Darga. Dan film pun dimulai. Pagi itu seperti biasanya, Nana mengoleskan semir rambut berwarna hitam ke kepala suaminya. Darga selalu memuji Nana yang pandai bekerja mengurus kebun milik keluarganya. Dengan sopan, Nana berkata jika kehebatannya itu tak lain berkat bantuan suaminya yang selalu mengajarkan cara mengurus kebun. Nana yang berasal dari keluarga jelata selalu melayani suaminya dengan baik dan hormat. Sembari merapikan rambut Darga, Nana berkata bahwa pernikahan mereka sudah menginjak 15 tahun. Darga kembali memuji Nana yang masih tampak cantik jelita, seolah tak pernah tua. Banyak pria muda yang mengagumi kecantikan Nana. Darga yang kaya raya sering memberi kejutan untuk istrinya. Hari itu ia membelikan tusuk sanggul emas untuk Nana dan berkata Nyi Nana akan makin cantik jika mengenakan tusuk konde itu. Setelah usai menyemir rambut Darga, Nana kembali ke kamar untuk merapikan diri. Dais, putri kecilnya, baru bangun dari tidur lelapnya dan langsung menghampiri ibunya. Dais bertanya mengapa perempuan harus memiliki rambut yang panjang dan selalu digelung. Nana berkata jika wanita memiliki rahasia yang disembunyikan di belakang sanggulnya. Wanita yang baik akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat hingga semua permasalahan keluarga tak menyebar kemana-mana. Dais berbisik dirinya punya rahasia, yaitu ingin memiliki rambut pendek seperti laki-laki. Biama mengajak Dais untuk segera mandi dan sarapan karena waktu sudah semakin siang dan Dais harus pergi ke sekolah. Nana menggelung rambutnya dengan tusuk konde yang disimpan dalam kotak sanggul. Seperti biasa pula, ia menunggu bunga segar diantarkan ke rumahnya untuk disusun dan diletakkan di atas meja ruang tamu.
Nana kini sudah memiliki 4 anak. Yang pertama bernama Ruby, disusul Gani, Dais, dan si bungsu Dadang. Mereka semua duduk di meja makan untuk sarapan, sementara Nana sibuk merangkai bunga. Di dalam rumah mewah Pak Lurah, banyak pekerja yang mempekerjakan semua pekerjaan rumah termasuk mengasuh anak. Biamah memberikan selendang kepada Nana dan mengira jika selendang itu milik majikan perempuannya. Biamah berkata menemukan selendang merah itu di dalam kamar Pak Darga. Nana mencoba untuk tenang dan membawa selendang itu menuju ke kamar suaminya. Saat hendak mengetuk kamar Darga, Nana mengurungkan niatnya. Ia memilih untuk memendam rasa cemburu dan kesakitannya sendiri tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Sepulang sekolah, Ruby, Dais, dan Gani bermain di depan rumah menyanyikan lagu permainan anak asal Sunda, Jaleleja. Sementara Nana membawa hasil panen sayuran untuk dikirimkan ke Semarang menggunakan mobil. Dalam perjalanan itu, ia bertemu seorang gadis yang berasal dari masa depan. Gadis cantik itu tersenyum melihat Nana di dalam mobil seolah mereka saling mengenal sejak lama. Sepulangnya mengirim sayur, Nana kembali pulang sore hari. Ia langsung pergi ke dapur di mana Biamah menuturkan ada wanita yang memberi daging sapi siang tadi. Daging sapi segar itu masih dibungkus daun jati kering yang memang diberikan khusus untuk Nana. Biamah mengaku tak mengenali wanita itu karena ia baru pertama kali melihatnya datang ke rumah. Radio saat itu gencar memberitakan serangan komunis yang membuat pergolakan di tanah air tercinta. Nana menyajikan 2 cangkir teh hangat untuk dinikmati bersama suaminya. Darga tampak menggendong Dais sembari mendengarkan berita di radio. Nana memamerkan hasil panen saat itu yang untung besar hingga bisa menutup hutang bibit dari Mbah Acong. Bahkan tabungan dari hasil panen bisa digunakan untuk membeli tanah baru. Darga hanya terdiam sambil menyeruput kopi. Nana mengalihkan pembicaraan dan berkata ada orang yang mengirimkan daging sapi tadi siang. Ia bertanya akan dimasak apa daging itu. Darga masih saja bungkam dan justru si kecil Dais yang menjawab dengan semangat. Gadis itu meminta dimasak semur seperti biasanya, namun tidak untuk dimasak nanti malam karena ia akan pergi bersama dengan ayahnya. Darga baru mau membuka mulut dan berkata bahwa ada peresmian hotel baru di Lembang di mana ia harus pergi ke sana. Bibi kembali muncul dan berkata ada kurir yang menunggu di depan rumah. Nana segera menghampiri kurir itu yang memberikan selembar surat untuk Pak Darga. Surat itu dibungkus dalam amplop dengan aroma wangi semerbak membuat Nana penasaran apa isinya. Nana membuka surat itu dan dikejutkan dengan panggilan sayang menggoda suaminya untuk makan siang bersama. Meski hatinya bagai terbakar api, Nana tetap bersikap tenang seolah tak ada hal apapun yang terjadi. Ia memberikan surat itu pada Darga sembari berkata ada orang yang hendak mengajak makan siang yang sepertinya dari seorang wanita. Darga langsung berdiri menghampiri kurir surat itu sembari berkata bahwa dirinya tak bisa makan siang bersama. Nana hanya terdiam memendam semua perasaan kesal, marah, benci namun juga penasaran siapa wanita yang menjadi simpanan suaminya itu. Tak berselang lama, Hajah Hupsah, kakak kandung Darga berkunjung ke rumah untuk menjemput Dais. Wanita itu bercerita tentang tetangganya yang bernama Teh Entin. Dari kabar yang beredar, katanya Entin jadi linglung semenjak dicerai suaminya. Ia bercerita sembari menyindir Nana yang dianggap tak bisa mengurus anak dan suaminya karena sibuk bekerja. Yang dilakukan cuma kerja terus hingga suami dan anaknya tak pernah diurus. Hupsah bahkan berkata wajar jika suami Entin melirik perempuan lain. Nana hanya tersenyum lirih hingga Darga menghampiri mereka untuk pergi bersama Dais dan Cek Hupsah. Setelah suaminya pergi, sore itu Nana langsung pergi ke pasar untuk mencari tahu siapa penjual daging sapi yang ada di sana. Seorang pedagang buah menunjuk ke satu arah sembari berbisik Mak Ino adalah satu-satunya pedagang daging sapi di sana. Ia langsung paham dengan kecurigaan Nyai Nana. Pedagang buah itu berkata mereka harus berhati-hati dengan komunis. Hanya karena Mak Ino berkulit putih dan keturunan Tiongkok, semua orang berprasangka buruk padanya bahkan menganggapnya komunis.
Nana menguntit wanita berkulit putih itu sampai masuk ke dalam tempat pemotongan sapi milik keluarga Maino. Seorang pekerja memergoki Nana dan segera menyuruh pergi, membuat Maino menyadari kedatangan Nana. Istri sah Darga itu langsung pergi kembali ke rumah. Pagi harinya, Nana memasak daging sapi pemberian Maino, Gundik suaminya sendiri. Ia menggaruk kepala bagian belakang seolah rahasia yang dipendamnya kini mulai mengganggu. Malam harinya mereka makan malam bersama dan menunggu Darga mempersilahkan makan. Setelah dipersilahkan, anak-anak dan Nana ikut makan bersama. Darga kembali memuji cita rasa masakan istrinya yang tiada tandingan. Sementara Nana sampai tak rela untuk menelan daging pemberian Gundik suaminya sendiri. Ia langsung memuntahkan semua makanannya di kamar mandi sembari menguatkan diri. Nana teringat nasihat yang mengatakan bahwa manusia harus bisa hidup seperti air, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Di waktu yang sama, desas-desus penangkapan anggota komunis masih terus menggema. Bahkan beberapa dari mereka tega menfitnah orang lain sebagai komunis agar bisa dipenjarakan. Untuk mengurangi kegelisahan hati, malam itu Nana merokok di halaman depan rumah sembari menghirup udara segar. Ia seolah merasakan sentuhan dan pelukan suami pertama, Kang Icang, yang entah kini berada di mana. Baru sebentar merasakan pelukan hangat itu, gerombolan muncul dan membawa Icang pergi sejauhnya. Nana terbangun dari mimpi itu membuat Darga ikut terbangun juga. Hari berikutnya Nana memanggil Sinden Sunda untuk menyanyi dan menghibur hatinya yang bersedih. Rasa gatal di belakang kepalanya semakin mengganggu pikirannya. Malam harinya, Darga kembali memberi kejutan perhiasan untuk Nana. Karena minggu depan akan digelar pentas tradisional di depan rumah Pak Lurah, ia memberikan perhiasan agar istrinya bisa memakai perhiasan baru saat acara nanti. Nana masih menutupi rasa marah dan cemburunya. Ia selalu bersikap baik pada Darga meski dirinya sudah tahu suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Karena terlalu sering menggaruk kulit kepalanya, Nana mengintip dari cermin dan terlihat kulit kepalanya mengelupas. Nana merawat diri dan mengusap kulit kepalanya dengan jeruk nipis agar tidak terus-terusan merasakan gatal. Siang itu, seorang pekerja bernama Resik memberikan daging pada Nana dari Maino. Nana memberikan beberapa sayuran dan buah-buahan, meminta Resik untuk bergegas menyusul Maino untuk membalas pemberian daging sapi itu. Nana mengintip dari jendela rumahnya di mana Maino menerima pemberian darinya. Wanita simpanan Darga itu kembali pulang menggunakan delman. Siangnya, Nana berlatih menari bersama suaminya agar acara minggu depan nanti berjalan lancar sebagaimana mestinya. Beberapa hari berikutnya, Nana baru pulang dari kota menjual hasil panen seperti biasa. Seorang pejabat tampak memperhatikan Nana dari kejauhan seolah sudah mengenal Nana sejak lama. Saat itu, Dais bersama Darga entah kemana. Nana masuk ke dalam kamar dan membacakan puisi lewat jendela karya Taufik Ismail. Seketika itu, ia melihat sosok gadis cantik yang pernah ia lihat sebelumnya. Nana keluar dari kamarnya dan mengikuti kemana gadis itu pergi. Gadis itu hanya tersenyum dan menghilang begitu saja. Malam harinya, Darga baru pulang bersama Dais. Anak itu berkata jika anting yang dipakainya adalah pemberian Maino. Saat Pak Darga ke kantor siang tadi, Dais dititipkan di tempat Maino. Dais yang masih kecil tak tahu apa makna pertemanan ayahnya dengan Maino. Ia justru bercerita jika Maino memiliki sapi peliharaan sangat banyak di rumahnya. Nana kembali menenangkan diri di depan rumah. Ia melihat sapi putih besar berjalan di dalam rumah keluar melalui pintu samping sembari menatap tajam ke arah Nana. Pagi harinya, Nana sibuk mempersiapkan acara adat yang akan dilangsungkan nanti malam di depan rumah. Dais dan Gani justru asik berlarian di dalam rumah hingga membuat rangkaian bunga ibunya berantakan. Nana mengikat tangan dan kaki anaknya di dalam kamar agar tidak nakal saat acara berlangsung. Melihat tingkah nakal Dais, Cehupsah kembali menyindir Nana dengan berkata jika orang dari keluarga yang baik-baik akan menghasilkan anak yang baik. Ia seolah menegaskan jika Nana bukan berasal dari keluarga yang baik karena Dais berbuat keonaran. Meskipun Nana mendengar sindiran itu, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membalas. Malamnya pertunjukan ronggeng digelar dan dibuka oleh Pak Lurah yang menari pertama. Nana hanya berada di belakang rumah untuk mengurus segala sesuatunya.
Maino tiba-tiba masuk ke belakang dan menyuruh Nana untuk duduk di depan, tepatnya di samping Pak Lurah. Ia memakaikan selendang ke pakaian Nana agar terlihat cantik dan menawan. Nana bergegas duduk di depan bersama sang suami. Setelah acara usai, ia mencari keberadaan Maino yang ternyata sudah pulang. Malam itu, saat Nana bermesraan dengan Darga, ia membayangkan bagaimana Maino tidur bersama suaminya juga. Hari berikutnya, Nana mengunjungi Maino dan menitipkan Dais padanya karena pekerjaan di kebun sangat sibuk. Maino menyambut baik kedatangan Nana dan bersedia menjaga Dais dengan senang hati. Nana mengembalikan selendang yang dipinjamkan Maino semalam. Namun di atas selendang itu ada selendang merah yang tertinggal saat mantap-mantap dengan Darga kapan lalu. Maino baru menyadari jika kedoknya sebagai gundik suami Nana telah diketahui. Dalam keadaan syok, Maino meminta maaf setulus hati pada Nana. Istri sah Pak Darga itu hanya terdiam sembari melangkah pergi. Di waktu yang sama, pemerintah Soekarno dipindah tangankan ke Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal Soeharto. Hari berikutnya, kurir pengantar surat dari Maino kembali datang. Nana menerima surat itu karena suaminya sedang pergi ke luar kota. Ternyata meski sudah meminta maaf, Maino masih saja menghubungi Darga. Dengan bau wangi yang khas, Maino meminta Darga untuk singgah di rumahnya siang nanti. Tak berselang lama, Dais pulang bersama ayahnya. Nana kedatangan tamu tak terduga, yaitu Maino yang mulai hari itu akan tinggal bersamanya. Malam itu mereka makan bersama satu meja. Dais meminta pada ayahnya untuk piknik bersama keluarga. Nana hanya bisa mengangguk sementara Maino menikmati sajian makan malam di rumah itu. Hari berikutnya Pak Lurah terlihat sibuk nanggap ronggeng di kantornya. Nana bersama Maino membawa anak-anak piknik ke alam bebas menikmati air sungai yang jernih dan dangkal. Maino mendambakan kehidupan yang bebas tanpa ada kekangan sama sekali. Nana bertanya apa itu kebebasan. Maino menjelaskan bebas adalah bisa melakukan apa saja yang ingin dilakukan dan tak perlu segalanya sempurna. Nana melanjutkan bebas adalah tidak direndahkan, bisa punya penghasilan sendiri tanpa laki-laki dan banyak kebebasan lainnya yang tidak mereka rasakan saat itu. Maino mengajak Nana ke suatu tempat yang mana ia terjun ke sungai dengan mengenakan kebaya. Ino mengajak Nana untuk ikut terjun juga menyusulnya. Meski awalnya tak mau, Nana tampak menyukai kebebasan juga. Ia memberanikan diri untuk berlari dan merelakan tubuhnya terjun ke dalam air. Wanita itu telah membebaskan segala perasaan benci, dendam, amarah yang selama ini membelenggu hatinya. Dari hati yang lapang, terbentuk kedekatan yang tulus antara Nana dan Maino. Malam itu, Nana menceritakan sebagian rahasia yang selama ini dipendam. Sebelum menikah dengan Lurah Darga, Nana memiliki anak bernama Raden Setia dari suami pertama Raden Icang. Nana membawa serta anak bayinya itu kabur dari kejaran gerombolan. Naasnya, bayi itu meninggal dalam perjalanan. Setelah menikah dengan Pak Lurah, Nana beberapa kali mengalami keguguran. Kata orang pintar, mereka harus memberikan anak yang dilahirkan Nana untuk diasuh orang lain agar anak itu selamat. Ruby dititipkan ke kerabat, sementara Gani dititipkan ke kakaknya Ningsih. Sementara Dais, Nana tak mau berpisah lagi dengan anak-anaknya dan tetap mengasuh anak itu di rumahnya sendiri. Nana menangis teringat zaman perang dulu ketika ayahnya dibunuh hanya karena Nana tak mau dinikahkan dengan komandan gerombolan preman. Bahkan anak pertamanya mati saat dibawa lari ke dalam hutan. Sementara suami pertama Nana entah berada di mana. Setangguh-tangguhnya wanita, Nana masih bisa menangis, mengutarakan segala kepedihan hidupnya pada Maino sembari bertanya-tanya mengapa wanita selalu merasa bersalah atas apa yang terjadi. Malam itu Nana kembali bermimpi masuk ke dalam hutan mencari anak pertamanya yang bernama Setia. Nana berjalan ke sebuah gubuk rotan di mana Icang duduk lemah di dalam sana. Suami pertamanya itu meminta tolong dengan suara lirih seperti sedang sekarat. Para gerombolan yang datang menghampiri Nana hingga tiba-tiba ia terbangun dari mimpi buruk itu. Keesokan paginya, keluarga Darga berkumpul di rumahnya. Hopsah kembali menyindir Nana yang dianggap tak pintar mengurus diri. Ia heran mengapa adiknya Darga pergi pagi-pagi dan belum pulang juga. Menurutnya, Darga sering keluar rumah karena tak betah dengan istri yang tak cantik lagi.
Nana selalu diam menahan semua gejolak dalam hatinya, sementara Maino bertolak ke belakang. Ia langsung membalas perkataan Hobsah membela Nana bahwa Darga sibuk bekerja di luar rumah dan tak perlu dilebih-lebihkan. Nana tampak lega mendengar pembelaan Maino. Kini ia memiliki sahabat baik yang tulus menyayangi tanpa harus mengenakan topeng. Siangnya, Nana kembali menitipkan anak-anak kepada Maino karena banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan di luar rumah. Ino membantu memasangkan tusuk konde ke rambut Nana sembari menenangkan wanita itu agar tidak terlalu khawatir dengan kondisi anak-anak. Nana beranjak pergi ke kota dan berjalan mencari segala keperluan rumah tangga. Tiba-tiba seorang pria menepuk pundak wanita itu dan memanggil namanya mesra. Ternyata pria itu adalah Kang Icang, suami pertama Nana yang telah lama menghilang. Mereka mampir sebentar di warung dan makan sekedar untuk menanyakan kabar. Icang saat itu sudah menjadi polisi. Ia menanyakan kabar anaknya Setia. Nana beranjak pergi sembari berkata jika anak mereka telah tiada. Icang menggenggam erat tangan istrinya sembari tertunduk sedih. Ia bertanya mengapa semuanya jadi begini. Nana melepaskan tangannya dan menangis sejadinya di luar kedai. Sebelum kembali pulang ke rumah, Nana menghapus air mata di pipi agar tak ada siapapun yang mengetahui kesedihannya itu. Keesokan paginya, Nana merasa aneh karena tak bermimpi buruk lagi. Hari itu, mereka menghabiskan waktu untuk bermain badminton bersama. Seperti biasa, Nana menyajikan teh hangat untuk berbincang dengan suaminya. Darga sudah mengetahui pertemuan Nana dengan Icang. Ia memberikan pilihan jika Nana memang ingin pergi, Darga akan merelakan. Nana berburuk sangka menanyakan apakah Darga sudah tak mencintai dirinya lagi. Pria itu menegaskan bahwa ia hanya ingin kebahagiaan untuk Nana karena selama ini dirinya sudah sering melukai hati Nana. Hubungan Nana dengan suami pertamanya kembali memanas. Mereka sering menghabiskan waktu berdua di restoran sekedar berbincang dan mengenang saat masih bersama dulu. Nana menceritakan segala keluh kesahnya pada Ino. Wanita dengan pemikiran anti-mainstream itu berkata jika Nana tidak bersalah karena suaminya sering menyelingkuhi Nana. Hubungan gelap Nana dengan suami pertama semakin dalam dan intens. Icang kembali bertanya mengapa semuanya menjadi sekacau ini. Icang tak pernah menyangka kepergiannya akan memakan waktu sangat lama belasan tahun lamanya. Meski dirinya menyadari Nana sudah menikah lagi, namun cinta Icang tak pernah lekang. Ia selalu mencari keberadaan Nana, di mana keterikatan antara mereka berdua membuat Nana selalu memimpikan Icang. Maino berbisik pada Nana bahwa hati tak akan pernah bisa dibohongi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Nana menyambangi kantor Pak Lurah untuk meminta izin kembali pada suami pertamanya, Icang. Darga dengan legowo menerima keputusan Nana untuk berpisah dengannya. Ia mengundang Pak Agah dan istrinya untuk merawat anak-anak setelah bercerai dengan Nana. Satu persatu mereka bertanya pada Ruby, Gani, dan Dais. Ruby dan Dais memilih untuk tinggal bersama Pak Agah, sementara Gani memilih tinggal bersama ayahnya. Si bungsu Dadang karena masih bayi maka akan ikut dengan Nana dan Icang. Darga memberitahukan pada keluarganya terkait keputusan Nana untuk berpisah karena ingin kembali kepada suami pertamanya. Keluarga Darga menanggapi dengan sinis, mereka seolah menuduh Nana hanya ingin harta. Hobsah bahkan berkata jika Darga yang tua ditinggalkan dan Nana memilih pria yang muda seperti peribahasa habis manis sepah dibuang. Beberapa kerabat bahkan menggunjing Nana berselingkuh dari Pak Lurah, namun Pak Lurah tetap sabar menerima Nana dan diam saja. Nana kembali menggaruk kepala belakangnya sampai berdarah. Ia menyembunyikan rahasia besar jika suaminya selama ini telah selingkuh jauh lebih parah dari apa yang ia lakukan padanya. Sebelum pergi dari rumah itu, Nana menyanyikan lagu balaka yang berisi nasihat untuk anaknya Dais. Nasihat itu berbicara tentang kejujuran dan perpisahan. Meski Nana harus berpisah dengan anak-anaknya, ia akan terus mencintai Dais, Ruby, dan Gani. Dais menangis di pelukan ibunya membuat luka di hati Nana semakin menjadi-jadi. Nana berlari menemui Ino sembari bertanya mengapa semua menjadi seperti ini. Wanita tangguh itu hampir tumbang merasakan kesakitan tak terperi dalam hidupnya.
Keluarganya dulu yang terberai kini sekali lagi pisah untuk satu sama lain. Ino memeluk erat sahabatnya itu dan membisikkan sebuah rahasia untuk Nana. Di hari terakhirnya bersama Darga, Nana masih menyemir rambut pria yang pernah ia cintai selama belasan tahun lamanya. Pagi itu mereka melakukan sesi pemotretan lengkap bersama semua anggota keluarga. Nana tak ingin kehilangan lagi, meski dirinya memilih untuk kembali bersama suami pertama, anak-anak tetap harta berharga dalam hidupnya. Maino kembali pulang ke rumahnya dan memberikan daging sapi untuk Pak Darga dengan sepucuk surat perpisahan. Bersama dengan itu, Nana membawa Dadang pergi dari rumah itu membawa semua pakaian dan barang pribadinya. Nana kini berada di masa depan. Ia bertemu dengan Dais yang sudah beranjak dewasa menjadi sosok gadis lugu nan cantik jelita. Dais bertanya mengapa rambut ibunya tak digelung lagi. Nana berkata dirinya sudah tak memiliki rahasia apapun yang disembunyikan. Dais menunjukkan tanah dari Pak Lurah sembari berkata akan menyimpannya karena penuh dengan kenangan indah. Dais bertanya mengapa ibunya memilih untuk pergi dari rumah. Nana membisikkan kata-kata rahasia untuk anaknya dan film pun berakhir. Banyak aspek film yang dipikirkan, dipersiapkan dan dibuat dengan baik. Nana menggambarkan karakter perempuan masyarakat umum yang mengesampingkan peran perempuan sebagai efek dari budaya patriarki. Kodrat perempuan untuk selalu menurut, tidak boleh berargumen tidak setuju, hingga menangis di sudut ruangan seolah tidak terjadi apa-apa. Mirisnya, semua tradisi yang pedih itu masih diturunkan pada anak perempuan masa kini. Film ini adalah potret di mana sebuah pernikahan yang tak terlalu bahagia tapi masih memiliki sedikit bara cinta, rasa hormat dan kasih sayang yang membara. Kemunculan karakter yang dianggap mati dengan pertemuan rahasia menghiasi kisah melodrama bergaya sinematik tinggi. Pada akhirnya, Nana memilih kebahagiaannya sendiri sebagaimana hati tidak akan bisa dibohongi. Setelah berdamai dengan traumanya di masa lalu, Nana melawan norma sosial hingga menjadi bahan cibiran. Namun tampaknya cibiran itu akan tetap ada sejak Nana menjadi istri Darga sampai memilih untuk berpisah. Bisikan rahasia yang diucapkan Nana kepada Dais mungkin adalah rahasia tentang kelakuan Darga yang ternyata selama ini doyan selingkuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarik.